bikin makeup tutorial itu ya karena dulu pernah dibully aja sih. Dibully gitu? aku jelek, dibully kamu pendek, kamu gemuk, gitu aja. Orang jelek, orang pendek, orang gemuk kayak aku kok nggak bisa cantik, kan seharusnya kan bisa cantik. Ya dari kecil aku berusaha untuk pede aja. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya Anton Siswanto. Pada hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang fenomenal tetapi juga kontroversial. Ya, dia adalah Keke Bukan Boneka. Keke memiliki nama asli Ramawati Keke Putri Cantika. Dia adalah seorang gadis berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Dia memulai karirnya sebagai seorang vlogger dan YouTuber dengan membuat video 25K Makeup Challenge. Bagaimana seorang perempuan boleh memakai makeup senilai Rp25.000 saja, tapi juga memiliki hasil yang baik atau bagus. Kemudian Keke menjadi seorang yang kreatif dengan membuat sebuah lagu berjudul Keke Bukan Boneka. Dalam 24 jam, lagu ini dilihat oleh 2,7 juta kali. Dan kemudian sampai beberapa hari ini telah ditonton oleh 28 juta orang di seluruh Indonesia. Mungkin juga ditonton oleh orang dari negara yang lainnya. Di dalam kehidupannya, Keke adalah seorang yang banyak sekali pernah menerima hinaan, makian, cacian karena dia mungkin mempunyai keterbatasan. Tetapi dia adalah seorang yang luar biasa fenomenal. Kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang kreatif. Kemudian dia juga seorang yang merekam musik dengan cara yang sederhana. Dan dia berpenampilan unik, menjadi orang yang out of the box. Kemudian dia juga mempunyai pengalaman pacaran yang dituliskan atau ditampilkan dalam bentuk lagu. Dan kemudian kita bisa melihat fenomenal ini adalah bahwa banyak musisi di Indonesia yang sangat terkenal mengcover lagu Keke Bukan Boneka ini. Dari mulai genre rock, country, pop, dangdut, dan lain sebagainya. Kemudian selain fenomenal, kisahnya menjadi kisah yang kontroversial. Lagu yang dia buat berjudul Keke Bukan Boneka mempunyai kemiripan dengan lagu Aku Bukan Boneka yang dulu dikarang oleh penyanyi Novi Umar dan juga pernah dinyanyikan oleh Rini Wulandari yang adalah seorang jebolan dari Indonesia Idol pada tahun 2006. Tetapi kita bisa melihat bahwa kedua orang ini, yaitu Novi Umar dan Rini Wulandari, menjadi seorang yang menanggapi Keke dengan hati yang tenang. Novi Umar dan Rini Wulandari akhirnya boleh memberi komentar dan menenangkan hati banyak orang, menjadi musisi yang penuh dengan kebijaksanaan dalam kehidupannya. Bicara mengenai Keke, ya kita bisa belajar beberapa hal mengenai kreativitas. Sesungguhnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan Yesaya pasal 43 ayat 4a. Engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Penonton yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kita mempunyai akal budi, pikiran, dan kita adalah makhluk yang tertinggi dari di antara semua ciptaan di dalam dunia ini. Jadi kita mempunyai daya kreasi, kita mempunyai daya cipta. Kita bisa
berpikir kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ciptaan lain dalam dunia ini. Jadi kita bisa belajar beberapa hal dari kisah Keke bukan boneka dan juga dari firman Tuhan yang ayatnya tadi saya bacakan buat kita sekalian. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kreativitas itu bukan dilahirkan. Banyak orang berpikir bahwa kreatif itu adalah sejak lahir orang diberikan daya cipta. Kalau orangnya kreatif, ya dia bisa kreatif seumur hidupnya. Tapi kalau orang dari kecil yang gak kreatif, dia mungkin tidak bisa kreatif. Padahal kalau kita memakai pemikiran kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kerjakan yang berguna buat orang banyak, kita bisa menjadi orang yang kreatif. Yang kedua adalah ada orang berpikir kalau kita punya uang yang lebih, maka kita bisa kreatif. Padahal kita tahu mungkin banyak orang dalam dunia ini yang punya uang banyak, toh juga tidak menjadi kreatif. Tetapi ada begitu banyak orang seperti misalnya Keke, seorang dari kota kecil, tetapi bisa menjadi orang yang kreatif, berkarya, menghasilkan sesuatu buat orang lain, menghibur orang. Karena itu mari kita belajar untuk menjadi orang yang kreatif. Jangan kita berpikir bahwa kalau nanti sudah punya uang banyak, kita baru bisa menjadi orang yang kreatif. Dengan hal-hal sederhana, kita bisa menjadi orang yang kreatif. Saya ingat bahwa beberapa tahun silam, saya punya seorang sepupu bernama Ko Ming Ming. Dia adalah seorang yang kreatif. Waktu zaman kita masih kecil, ada mobil-mobilan yang dimana ada rel, namanya adalah merek Tamiya. Ketika banyak orang membeli rel mobil Tamiya yang begitu mahal, mungkin sekarang harganya jutaan rupiah, tapi dia bisa menciptakan rel dari karton, dan itu juga bisa dipakai sebagai rel dari mobil mainan. Kreatif bisa dilakukan walau dalam kondisi keadaan yang terbatas. Yang ketiga adalah kembangkanlah potensi yang ada. Apa yang kita punya, kita manfaatkan, kita gunakan. Kita bisa melihat dari berbagai video, kita bisa melihat dari alam semesta ini, kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa belajar dari cara berpikir daripada orang-orang yang pintar dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita, berkreasi, melakukan sesuatu hal yang unik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu jangan takut gagal, cobalah sesuatu. Kadang-kadang kita sebagai orang yang kreatif perlu memulainya dari diri sendiri. Tidak perlu tunggu orang. Kita bisa melakukannya dengan apa yang ada pada diri kita. Saya ingat para penonton yang dikasih oleh Tuhan Yesus bahwa beberapa belas tahun silam saya pernah ingin menulis sebuah buku renungan harian setahun. Dan kemudian saya menceritakan ide ini kepada teman-teman saya. Tetapi beberapa di antara mereka bahkan mengatakan kepada saya itu adalah proyek yang sangat mustahil. Tapi pada akhirnya saya bisa menuliskan 3 buah buku, bukan 1 tapi 3 buah buku renungan setahun yang dijual, dan hari ini ribuan orang telah membaca buku-buku karangan saya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang kreatif, kita bisa memulai dengan kondisi atau potensi yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah wujudkanlah ide itu menjadi kenyataan. Keke mencoba membuat lagu, merekamnya dengan cara sederhana, dengan orang-orang yang bisa membantu dia. Dia mencoba mewujudkan idenya, membuat sebuah lagu yang dapat membuat orang-orang di seluruh Indonesia ini terhibur dengan lagu yang menarik. Walaupun dalam kondisi itu dia juga tidak sedikit mendapat hujatan, tetapi saya percaya lebih banyak orang yang diberkati oleh lagu ciptaannya yang menarik, yang sederhana, yang unik, dan
yang telah memberkati banyak orang. Jadi, para penonton kalau punya ide, jangan lupa untuk segera mewujudkannya. Yang penting ide yang kita bisa lakukan adalah itu bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Ide itu juga kalau kita kembangkan atau kalau kita wujudkan, itu juga bisa memberkati orang banyak. Dengan demikian, ketika Tuhan memberi kepada kita kemampuan atau kepintaran, kita bisa memakai itu semua untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan menolong bagi orang banyak. Dalam kehidupan saya menuliskan beberapa buku yang memang adalah hasil pemikiran saya, walaupun didukung oleh banyak cerita yang saya temui dalam kehidupan saya sehari-hari. Tetapi buku-buku yang saya tulis itu di dalamnya saya mencoba untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga saat orang membaca buku saya, mereka diberkati, mereka dikembangkan pemikirannya, mereka diberi motivasi yang juga berasal daripada firman Tuhan yang saya pelajari. Jadi, mari kita belajar untuk menjadi orang yang kreatif. Kiranya video pada saat ini boleh memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa untuk kita membagikan video ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu teman-teman kita, saudara kita, kolega kita, dan lain sebagainya, sehingga video ini menjadi berkat bagi orang banyak. Dan berikanlah komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.